Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat PDL Roy yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita, amin. Berapa banyak rindu mengalami lawatan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan sanggup berperkara atas hidup kita. Mari yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Tundukkan kepala, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kalau kami masih boleh menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas semuanya itu Tuhan. Selain kami rindu memberikan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami, lawat setiap kami. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita. Bersama-sama kita berkata, amin. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Hey. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Bersama tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan bersama, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Come on, sing haleluya. Bersama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sepakat berkata, tak ada kerajaan-Mu, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak
kasih Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami siapkan hati kami untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami mempersembahkan korban syukur kami, korban pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Thank you Lord Jesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Mari sama-sama dengan segenap hatimu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, bertahta kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
sembuhkan setiap kami yang sakit. Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu. Ora lama syakara lama. Ku angkat hati. Mari sungguh-sungguh Engkau datang menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas setiap hidup kita. Sungguh-sungguh nikmati hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh nikmati lawatan Tuhan terjadi nyata saat ini. Kehadir. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati-Mu ku
pimpin kami. Ya Allah Roh Kudus, tuntun langkah kami kemanapun Engkau mau, kemanapun Kau kehendaki ya Tuhan. Kami mau berjalan sesuai seturut kehendak-Mu ya Allah Roh Kudus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak kami nyanyikan Hosana bagimu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Kau layak yakin. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, yes Lord, bagi Rajaku. Kami nyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyanyikan Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak nyanyikan pujian Hosana bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah.
Benar Tuhan, hanya Yesus yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Amin. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan kami, tidak ada yang lain. Yes. Kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung kami Amin. memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja. Amin. Semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terutama masih bisa menikmati penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kondisi situasi seperti ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Amin. Firman-Mu jadikan kami lebih raih pemenang. Amin. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus berkarya, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita ketemu lagi walaupun hanya melalui online. Ini anugerah Tuhan semata-mata. Amin. Bapak Ibu, ya, saya mau beritahu, ada sesuatu yang amat sangat mengancam kehidupan manusia. Ya, ada sesuatu ya yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Ya, itu bukan hanya lebih berbahaya dari semua penyakit, dan itu juga lebih berbahaya dari semua virus, termasuk lebih berbahaya dari virus corona. Dan juga lebih berbahaya dari semua bakteri. Ya, ini sangat mengancam kehidupan manusia dan sangat berbahaya. Apa itu Bapak Ibu yang sangat membahayakan kehidupan manusia? Yaitu ketakutan. Nah, itu temanya kita saat ini adalah ketakutan. Bapak Ibu, ya, seorang dokter mengatakan, ketika seorang itu mengalami ketakutan, dia mengalami takut, maka ada otak kecil ya di otak belakang kita, ini otak manusia, itu akan memerintahkan ya satu kelenjar di leher, namanya kelenjar tiroid. Lalu dia mulai menyerang jantung. Nah, kita tahu jantung ini pusat kehidupan manusia ya, di mana jantung ini yang mengontrol ya semua peredaran darah dari organ-organ tubuh, semua organ tubuh yang ada di tubuh manusia. Jadi yang memompa dan yang mengaliri darah ke seluruh organ tubuh manusia itu adalah jantung. Dan saya beritahu, dokter ini mengatakan bahwa semua organ tubuh manusia itu selalu dialiri aliran darah ya sampai dia bisa hidup. Termasuk paru-paru, ya termasuk jantung juga sendiri, dan juga liver, ginjal, empedu, semuanya itu dialiri oleh aliran darah. Nah, kalau jantung ini ya kena gangguan, ya kerjanya sudah terganggu, maka tekanan darah, aliran darah yang keluar dari jantung ini akan mengganggu aliran darah, tekanan darah dari organ-organ tubuh yang lain. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, ya hanya karena ketakutan saja manusia hidupnya bisa dalam bahaya. Bukan hanya mengalami mengalami sakit penyakit yang berbahaya, tapi juga mengalami stres, stroke, strep, akhirnya stop dan selesai. Ya, itu sebenarnya sangat amat berbahaya. Hanya karena ketakutan, manusia hidupnya bisa dalam bahaya. Nah, kita mau belajar saat ini apa ketakutan itu dan bagaimana kita mengalahkan ketakutan itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, kita mau belajar ya bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Dan apa yang kata firman Tuhan tentang ketakutan. Ya, simak baik-baik firman Tuhan ini. Ya, supaya kita dilepaskan dari ketakutan, tidak stres, stroke, strep, stop, hasilnya selesai. Dan tidak menghadapi masalah-masalah penyakit yang banyak yang lain-lain. Satu ayat saja. Kalau bisa dihafal ini ayat ya. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Luar biasa ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sama-sama ya, sekali lagi sama-sama hafal ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, tutup itu Alkitabnya, ya, dihafal. Sehingga kalau ketakutan datang, keluar ayat ini, hafal baik-baik. Ya, karena ketakutan, manusia hanya ketakutan bisa menghadapi bahaya, hidup manusia dalam berbahaya. Ya, Ibu sebutkan ayatnya, sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Luar biasa. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pertanyaannya, apa itu ketakutan sehingga membahayakan manusia? Ya, yang pertama, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, yang pertama, ya, ketakutan itu sangat membahayakan manusia. Catat baik-baik. Yang pertama, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Roma 8 ayat 15 berkata, ya, bahwa sebab kamu ya sudah tidak menerima roh perbudakan, yaitu ketakutan lagi, ya, tapi kamu telah menerima roh, ya, roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, roh kecil, roh perbudakan, ya sehingga kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah, ya bukan tadi tidak, sekarang tapi telah menerima, ya dalam roh ini huruf besar, Roh Kudus, roh, ya dalam menerima roh Allah, sehingga menjadikan kita anak-anak Allah, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Catat baik-baik. Yang pertama, ketakutan itu apa? Ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Dengar baik, catat baik-baik. Adam tidak pernah hidup dengan ketakutan di Taman Eden. Ketakutan bukan satu bagian yang diciptakan Allah bagi Adam. Dan Adam tidak pernah hidup dengan satu ketakutan pun di Taman Eden. Lalu pertanyaannya, kapan ya itu ketakutan itu datang menyerang manusia lalu menguasai manusia? Pertanyaannya, kapan ya ketakutan itu mulai datang menyerang manusia dan lalu menguasai manusia? Karena ketakutan itu amat sangat membahayakan manusia, hidup manusia. Ya, ketakutan itu datang ya menyerang lalu menguasai manusia ketika manusia itu mulai memetik buah terlarang itu. Lalu manusia itu mulai makan buah terlarang itu. Sehingga buat mereka lari dan bersembunyi. Dan ketika mereka mendengar derap langkah Tuhan ya di Taman Eden, apa yang terjadi? Membuat mereka takut dan lari. Sekali lagi ya, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia itu mulai memetik buah terlarang itu dan makan buah terlarang itu, maka ya, apalagi ketika mereka mulai mendengar derap langkah Tuhan di Taman Eden, Taman Firdaus, ya, duk. Sehingga membuat apa? Apa yang terjadi? Sehingga membuat mereka lari dan bersembunyi. Ada satu rasa di dada mereka yang sangat menjengkelkan yang tidak pernah mereka alami. Ya, ada satu rasa ya yang sangat menjengkelkan yang mereka rasakan di dada mereka, yang sangat ya mereka tidak menyenangkan bagi mereka, yang tidak pernah mereka alami. Itulah ketakutan pertama kali yang dialami oleh manusia. Ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Satu saat ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, untuk dia menopang pelayanannya, dia itu buat satu peternakan ayam di desa, di satu pegunungan ya. Di desa satu pegunungan dia membuat peternakan ayam. Yang diambil adalah telurnya. Lalu yang disuruh jaga ya ada seorang bernama Pak Ijo. Pak Ijo ini diminta tolong ya, untuk jaga peternakannya ya. Nah, satu saat ini Pak Ijo ini adiknya mengalami sakit. Adiknya namanya Pak Imin ya. Pak Ijo dan Pak Imin. Pak Imin ini sakit. Lalu enggak punya duit. Ya, enggak punya duit. Lalu apa yang terjadi? Pak Ijo ini karena kakak sayang sama adiknya, lalu dia mulai ambil itu bohong sama bosnya. Dia mulai curi itu telur itu ya. Biasanya mungkin ya contoh ya, misalnya contohnya satu hari itu kalau pagi dia bisa kumpulkan 100 kilo, kurang lebih 100 kilo. Pada itu dia karena dia butuh untuk memberi bantu adiknya yang sakit, dia telepon sama bosnya. Bos, ini karena tadi malam itu ya hujan deras ya, dengan banjir, jadi ini ya yang telur yang terkumpul hanya 60 kilo. Ya, karena hujan banjir. Ya, bosnya bilang enggak apa-apa kalau seperti itu. Saudara dengar baik, ketika Pak Ijo dia mulai berdosa, apa yang terjadi? Suasana hatinya mulai berubah. Ketika Pak Ijo ini dia mulai berdosa, dia mulai berbohong, apa yang terjadi? Suasana hatinya mulai berubah. Setiap kali bosnya telepon,
Dia selalu melalui ketakutan. Jangan-jangan ketahuan. Apalagi bosnya datang sama anaknya ke peternakan itu. Wah, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Jangan-jangan bosnya datang ini karena sudah ketahuan. Ya saudara yang baik, kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, maka si Pak Ijo lama-lama bisa mati berdiri. Ya, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Itu sebenarnya saya beritahu pada saudara dengar baik. Ingat, ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Ya, saya mau beritahu, catat baik-baik. Ketika kita masih bermain-main dengan dosa, jangan saudara pernah bermimpi, saudara akan dilepaskan dari ketakutan. Kalau saudara masih bermain-main dengan dosa, jangan saudara pernah berharap saudara akan bisa terlepas dari dosa. Jangan saudara pernah berharap terlepas dari ketakutan. Tapi ketika kita mulai datang kepada Yesus, dan kita ke darah Yesus itu mulai menyucikan hati kita, mulai menyucikan hidup kita, maka kita akan dilepaskan dari ketakutan. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Itu sebabnya hanya satu-satunya darah Yesus yang bisa melepaskan kita dari ketakutan. Dan bukan saja, betapa dahsyatnya darah Yesus. Saya pernah khotbah. Darah Yesus itu luar biasa. Darah Yesus kita yang membuat kita jauh dari Allah. Ya, melalui darah Yesus kita membuat kita dekat dengan Allah. Amin. 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 Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Melalui darah Kristus, kita yang dulu jauh dengan Tuhan, jauh dari Kristus, maka kita menjadi dekat melalui darah Kristus. Dan bukan itu saja, betapa dahsyatnya darah Kristus ya. Melalui darah Yesus, catat baik-baik ya. Dosa kita, ya, hidup kita yang penuh dengan dosa, diampuni, semua dosa kita diampuni. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Melalui darah Yesus dosa kita diampuni. Betapa dahsyatnya darah Yesus itu. Amin. Dan bukan saja melalui darah Yesus, catat baik-baik. Maka kita mengalami ya, dulu hidup kita digadaikan kepada dosa, tapi melalui darah Yesus kita ditebus, hidup kita ditebus oleh Tuhan melalui darah Yesus. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dahulu hidup kita ya digadaikan dengan dosa kepada dosa, tapi melalui darah Yesus ya hidup kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Dan bukan saja betapa dahsyatnya darah Yesus. Ya, melalui darah Yesus saya catat baik-baik. Ya, hidup kita dibenarkan dan kita diselamatkan hanya oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oh, melalui darah Yesus kita dibenarkan. Amin. Sehingga kita diselamatkan. Hanya melalui darah Yesus. Bukan itu saja, luar biasa darah Yesus. Melalui darah Yesus, catat baik-baik. Ya, kita akan dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Saudara dan saya akan dikuduskan. Nah, Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Wah, darah Yesus itu menguduskan kita. Kita yang kotor, hati kita, hidup kita kotor. Oleh karena dosa, dikuduskan oleh darah Yesus. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 14 berkata, tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah. Amin. Amin. Ya, bahkan Roma 5 ya, Roma 3 ayat 25 berkata, ya, melalui darah Yesus kita diperdamaikan. Dulu kita seru dengan Allah, kita diperdamaikan dengan Allah. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah
menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dulu kita seteru dengan Allah karena dosa, tapi melalui darah Yesus kita diperdamaikan oleh Tuhan. Sehingga kita berani, punya keberanian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita punya keberanian untuk masuk di tempat kudus. Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan melalui darah Yesus, maka kita punya keberanian untuk masuk di tempat kudus. Artinya kita punya keberanian untuk memuji menyembah Tuhan. Dulu tidak boleh pujian penyembahan seperti ini, tidak boleh. Tapi melalui darah Yesus kita bisa memuji menyembah Tuhan. Amin. Masuk tempat kudus. Amin. Amin. Dan yang lebih luar biasa, ya, melalui darah Yesus kita bisa mengalahkan setan, kita bisa mengalahkan iblis. Amin. Ya, dalam Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Luar biasa, melalui darah Yesus kita bisa mengalahkan setan, pendakwa-pendakwa itu, kita bisa mengalahkan iblis. Amin. 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 Apalagi cuma ketakutan. Yes. Melalui darah Yesus kita bisa menang. Amin. Kita dilepaskan dari ketakutan. Yang kedua, betapa pentingnya ya darah Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, apa ketakutan itu? Dan bagaimana cara kita menghadapi ketakutan itu, mengalahkan ketakutan itu sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama tadi ingat firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. Sama-sama 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hafal supaya ketika ketakutan itu datang, ayat itu keluar. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Amin. Ya, ketakutan itu apa? Ya, saya beritahu, catat baik-baik. Ya, ketakutan bukanlah satu kekurangan manusia. Ketakutan bukanlah satu kelemahan manusia. Ada seorang bapak berkata begini kepada saya. Loh, Pak Pendeta, wajar dong. Ya, wajar kalau saya mengalami ketakutan. Kan ini kan belum Taman Eden. Ya, ini belum Firdaus, ini masih di dunia. Kalau saya ketakutan ya biasa, itu wajar. Ya, wajar kalau saya mengalami ketakutan, saya masih darah dan daging. Ya, kalau saya mengalami ketakutan itu wajar, itu biasa. Saya bilang Bapak itu, Pak, bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, Bapak ditipu oleh iblis. Ya, Bapak ditipu oleh setan. Bahwa ketakutan adalah satu kekurangan manusia. Ya, bahwa ketakutan adalah satu kelemahan manusia. Bukan. Bapak ditipu oleh iblis. Tapi ketakutan dengar baik. Tadi ayat itu berkata apa? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Ya, dengar baik. Ketakutan bukan satu kelemahan manusia. Ketakutan bukan satu kekurangan manusia. Tapi ketakutan adalah satu roh yang bukan dari Tuhan. Satu ya, ketakutan itu adalah satu pribadi, satu oknum yang bukan dari Tuhan. Amin. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Iblis. Ketakutan bukan satu kelemahan manusia. Ketakutan bukan satu kekurangan manusia. Catat baik-baik, jangan kau ditipu oleh iblis. Jangan tahu engkau ditipu oleh setan bahwa ketakutan itu satu kelemahan manusia, kekurangan manusia. No, bukan. Ketakutan adalah satu roh yang bukan dari Tuhan. Ketakutan adalah satu pribadi, satu oknum yang bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Iblis. Ya, pertanyaannya, maukah saudara hidup yang dengan bukan roh yang dari Tuhan? Tidak mau. Mau saudara hidup dengan bukan roh dari Tuhan? Tidak mau. Amin. Amin. Ingat firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata apa? Roh Kudus yang dalam kita lebih besar. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang dalam kita lebih
Besar. Roh Allah yang lebih dalam kita lebih besar dari roh yang ada dunia nih. Termasuk ya roh Allah yang ada dalam kita lebih besar daripada roh ketakutan. Amin. Itu sebabnya ketika ketakutan itu datang, tolak itu dalam nama Yesus. Ketakutan, kau pergi. Sebab Allah memberikan kepada saya bukan roh ketakutan. Jangan nipu saya ya. Ya, sebab Allah memberikan kepada saya adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ketakutan itu bisa membuat seseorang itu hidupnya dalam bahaya. Manusia hidupnya dalam bahaya. Bisa stres, stroke, stop, selesai. Ya. Bisa ya, kekebalan tubuh hilang hanya karena ketakutan. Amin. Ya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, berjaga-jaga dengan ketakutan itu. Itu karena sangat membahayakan hidup manusia. Ya, yang pertama, ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, ketakutan adalah satu roh yang bukan dari Tuhan, satu pribadi, satu oknum yang bukan dari Tuhan. Tolak itu dalam nama Yesus. Yang ketiga, ya, apa itu ketakutan? Dan kenapa sih manusia itu kok takut? Kenapa manusia mengalami ketakutan? Kita lihat di ayat 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, ayat 9 sekarang. Ayat 9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dikatakan Dia yang memanggil kita. Catat baik-baik. Kenapa manusia itu menjadi takut? Ketakutan itu apa? Atau kenapa manusia itu menjadi takut? Catat baik-baik ya. Manusia takut kalau kita mau jujur ya. Ya, manusia itu takut, kita itu menjadi takut bukan karena keadaan yang menekan kita. Kalau kita mau jujur ya, kita mau terbuka bahwa ketakutan itu kita menjadi takut, manusia itu menjadi takut bukan karena ya masalah yang tidak selesai-selesai atau penyakit yang tidak sembuh-sembuh, bukan. Tapi kalau kita mau jujur, manusia itu takut, kita menjadi takut karena kita tidak sadar, kita tidak tahu siapa yang memanggil kita. Ya, karena kita manusia itu menjadi takut, mengalami ketakutan karena manusia tidak sadar siapa yang menjaga, yang memelihara, yang memanggil dia. Coba kalau kita tahu yang memanggil kita, yang menjaga kita adalah raja di atas segala raja. Coba kalau kita tahu bahwa yang menyembuhkan kita adalah dokter di atas segala dokter, bukan hanya dokter di atas segala dokter, tapi yang menciptakan seluruh organ tubuh kita. Saya mau tanya, jujur, takut lagi itu tidak? Tidak. Kalau kita tahu bahwa yang memelihara kita, yang memberkati kita, yang punya sorga dan yang punya bumi, dunia ini. Ya, kalau kita tahu yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang punya kuasa dia di sorga, di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, semua kuasa ada di tangan dia. Takut lagi itu tidak? Jujur? Tidak. Manusia takut karena tidak tahu siapa yang memanggilnya, tidak tahu siapa yang menjaga dia, memelihara dia, melindungi dia. Ingat, saya beritahu, yang menjaga kita, memelihara kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Tuhan Raja di segala Raja. Amin. Dan saya beritahu dengan baik, catat baik-baik, bahwa Dia yang memanggil kita, ya Tuhan yang memanggil kita, Dia adalah setia. 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Wah, luar biasa. Catat baik-baik. Kita tidak perlu takut, saudara, saya tidak perlu takut. Karena yang memanggil kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, ya, yang membentengi kita itu Dia setia. Dia setia bukan hanya memelihara janjinya, tapi Dia juga setia menggenapi dan melakukan janjinya. Amin. Perlu takut lagi? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, karena yang menjaga kita itu setia. Bukan hanya memelihara janjinya, tapi Dia juga setia menggenapi janjinya. Dia setia melakukan janjinya. Amin. Ya, yang menjaga saudara dan saya itu bukan satpam. Yang menjaga saudara dan saya adalah Raja di segala raja yang punya kuasa di bumi, di sorga. Amin. Ya. Yang menjaga kita, memberkati kita. Ya, yang punya sorga dan punya dunia ini, yang punya bumi ini, yang punya Dia memberkati kita. Saya beritahu, jangan perlu takut lagi. Amin. Yang terakhir, kenapa manusia itu takut? Kenapa manusia mengalami ketakutan? Ingat, hanya karena ketakutan manusia hidupnya bisa dalam bahaya.
Amin. Catat baik-baik. Sama-sama lagi. 2 Timotius 1 ayat 7 tadi apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan Ketertiban. ya. Yang keempat, kenapa manusia menjadi takut? Kenapa? Kita lihat ayat 12. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, kenapa manusia menjadi takut? Yang keempat, catat baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, hanya karena ketakutan manusia itu hidupnya bisa dalam bahaya. Ya, lebih berbahaya dari semua penyakit, lebih berbahaya dari segala virus, termasuk virus corona, itu lebih berbahaya dari segala bakteri. Ya, dan bisa menjadi orang stres, stroke, strip, akhirnya stop, selesai. Ya, sangat berbahaya. Kenapa manusia menjadi takut? Mengalami ketakutan, kenapa? Sebab manusia tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ya, di situ dia yang aku percaya yang dengan dia dengan kuasanya yang memelihara aku. Manusia mengalami ketakutan karena tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kuasa Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Di bawah bumi, di atas bumi, di dunia surga. Ya, kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa di dalam nama anak. Dulu Odi punya adik ya, cuma adik ini dia sudah dipanggil Tuhan ya. Waktu umur berapa dia dipanggil Tuhan? Umur 8 tahun ya. Waktu dia tahu masih kecil, dia tomboy. Waduh. Kami punya becak dulu ya, punya becak untuk antar jemput sekolah. Ya, lalu dia kalau naik becak, kami punya pembantu tinggi besar ya, pembantu rumah tangga itu tinggi besar namanya Inem ya. Inem tinggi besar ya, wow, tinggi besar lagi. Tapi kalau anak saya pulang dari sekolah, dia lempar itu sepatu ya. Sepatu dia enggak pakai lepas, lempar dari jalan, lalu dia lempar gini. Gitu. Jadi sepatunya terlempar sepatu. Lalu dia panggil Inem, ambil ya. Inem yang tinggi besar. Oh iya non, ya ambil. Ya, itu apa itu? Karena dia tomboy ya. Itu tas dia lempar. Inem, ambil. Coba kalau Inem ini maunya dia. Ya, kalau dia mau dia anak kecil, anak sepecel begitu, mau suruh saya, mau perintah tak selentik gue ya, baru tak selentik nangis. Tapi Inem takut. Karena apa? Karena anak saya yang kecil ini punya otoritas dari saya sebagai orang tua. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam, saya kasih tahu bapak saya ya. Kalau kamu macam-macam tak kasih tahu bapak saya. Ya, ayo jangan macam-macam. Inem takut. Karena dia tahu anak saya punya otoritas. Sama setan tidak pernah takut pada kita. Iblis tidak pernah takut pada saudara saya, tapi dia takut karena dia tahu kita ini punya Tuhan Yesus. Punya otoritas, punya kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara saya itu luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, ya bagi orang semua yang menerimanya diberi kuasa. Amin. Ya, dan banyak orang Kristen tidak tahu kalau diberi kuasa, ya. Itu sebabnya banyak orang Kristen akhirnya mengalami ketakutan. Tidak tahu kalau diberi kuasa. Kuasa di dalam nama Yesus. Dan banyak orang Kristen, catat baik-baik. Mereka tidak tahu kalau nama Yesus itu penuh kuasa. Mereka tahu nama Yesus itu hanya sebagai satu nama dalam setiap tutup doa, ya. Dalam nama Yesus, amin, ya. Itu hanya sebagai nama, sebagai penutup setiap doa. Setiap doa pasti ditutup dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu tahunya itu aja. Dia tidak tahu kalau nama Yesus itu penuh kuasa. Oh, nama Yesus itu penuh kuasa. Untuk nama ini berkuasa, catat baik-baik. Dia ada harga yang harus dibayar. Untuk nama Yesus ini berkuasa, ada harga yang harus dibayar. Dia harus naik di atas kayu salib, baru nama itu berkuasa. Amin. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, kita lihat ya,
Nama ini berkuasa, nama ini jadi berkuasa karena ada harga yang harus dibayar. Karena dia merendahkan diri, dia naik di atas kayu salib. Sehingga nama ini berkuasa. Semua lidah akan mengaku bahwa dia Yesus adalah Tuhan. Ya, amin. Suatu saat seorang pendeta ini tinggal di di Purwodadi. Ya, Purwodadi itu dekat Lawang ya. Lawang itu dekat Malang ya. Ya, dia pagi-pagi sudah tunggu bis ya untuk dia ke Surabaya. Karena dia mau khotbah di gereja di Surabaya. Dia tunggu dari jam 5:30 dia sudah tunggu di depan pintu rumahnya ya. Itu bis-bis yang dari Lawang itu semuanya penuh ya, semuanya penuh. Kenapa? Sebab bis ini sudah penuh dari Malang. Karena Malang dari Lawang sudah penuh ya. Jadi dia sudah sampai sudah mau jam 7 ini enggak dapat bis. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk cari mobil apa saja, angkutan apa saja, dia naik pokoknya sampai Surabaya secepatnya. Lalu waktu dia berdiri sini tiba-tiba ada minibus kecil ya, dulu masih terkenal itu T Mitsubishi T120 itu ya, T120 itu wah sudah penuh ya, di dalamnya sudah penuh, tapi mungkin karena ini sopir ini kejar setoran, dimuat aja Bapak pendeta dimuat, ditaruh di depan. Jadi yang sudah 3 orang, sopir sama dua penumpang, dia yang di pinggir. Pak pendeta ini, ya Pak pendetanya naik. Nah di dalam itu penuh dengan orang kampung ya, pakai kopiah dan pakai sarung, banyak orang kampung. Nah waktu satu saat, call ini mau nyalip truk yang sedang membawa angkutan berat, dia mau nyalip. Dan dari depan juga kebetulan sama-sama. Bis dari depan itu mau nyalip juga truk yang bawa angkutan berat, sama-sama nyalip. Tiba-tiba waktu call ini nyalip, remnya ngeblong. Wah, sementara itu truk bis itu dengan kekuatan yang kencang itu maju. Wah, hancur ini. Orang-orang sudah teriak. Tapi apa yang terjadi? Pak pendeta ini berteriak, "Yesus, tolong!" Begitu ya dia berteriak itu, "Yesus, tolong!" Apa enggak tahu bagaimana terjadi? Itu moncongnya bis sama moncongnya bisungnya mini call ini yang kendaraan ditumpangi oleh Pak pendeta ini sudah tinggal 1 meter. Hampir hantam-hantaman. Sampai itu waktu mereka turun yang pakai sarung, yang pakai kopi, orang-orang kampung itu berkata, "Pak, Bapak teriak nama itu kita selamat, Pak. Ya, Bapak teriak nama Yesus kami selamat semua, Pak. Nama Yesus itu penuh kuasa. Amin. Catat baik-baik. Ya, kalau Bapak ini pendeta ini waktu mau kecelakaan lalu Bapak pendeta ini berkata, "Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi terlambat." Ya, kalau sudah dia sudah mau kecelakaan lalu dia berdoa, "Bapa kami di surga, berkuduskanlah namamu, datanglah." Itu terlambat. Dia hanya panggil nama Yesus. Dia hanya sebut nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Amin. Nama Yesus ini bukan hanya penuh kuasa. Kita lihat ya, apa yang terjadi dengan nama Yesus ini. Yakobus 2 ayat 19. Saya minta tim musik. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Nah kita lihat ya, kamu percaya bahwa ada satu Allah saja. Siapa Allah kita? Yesus. Percaya nama Yesus. Ya, iblis juga tahu percaya, dan dia juga bukan hanya percaya iblis, tapi juga apa tadi? Takut. Gemetar. Iblis dengan nama Yesus gemetar. Makanya kalau kita menghadapi hal-hal yang buruk selalu pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu karena penuh kuasa. Ya, nama ini berkuasa karena ada harga yang harus dia bayar. Amin. Nama ini penuh kuasa karena ada harga yang harus dia bayar. Ya, dia naik atas kayu salib sehingga nama itu berkuasa. Amin. Dan bukannya berkuasa, iblis dengar nama Yesus dia gemetar. Ya, kalau kita gunakan nama Yesus, ya iblis gemetar. Cuma sayangnya ada banyak orang Kristen enggak gemetar ketika dengar nama Yesus, mengenal nama Yesus, enggak gemetar. Bagi mereka biasa saja. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Kenapa orang menjadi ketakutan? Karena mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tidak percaya dengan kuasa Yesus yang penuh kuasa. Ingat, kuasa nama Yesus itu penuh kuasa. Dahsyat luar biasa. Dan sudah diberikan kepada saudara saya. Gunakan itu dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Bapak Ibu dengar baik, saya mau beritahu. Hanya karena ketakutan saja hidup manusia bisa dalam bahaya. Amin. Ya, kenapa manusia? Apa itu ketakutan? Ketakutan adalah satu keadaan dalam diri manusia ketika masuk jatuh dalam dosa. Yang kedua, apa itu ketakutan? Ketakutan bukan satu kelemahan manusia, bukan satu kekurangan manusia. Tapi ketakutan itu adalah satu keadaan dalam diri, adalah satu oknum, satu pribadi yang bukan dari Tuhan. Satu roh yang bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan pasti dari iblis. Tolak itu dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus dalam kita lebih besar daripada orang yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kenapa manusia menjadi takut? Manusia takut karena tidak tahu siapa yang memanggilnya. Ya, manusia takut karena tidak tahu siapa yang memelihara dia, siapa yang menjaga dia, siapa yang memberkati dia. Kalau kita tahu yang menjaga kita, yang memelihara kita, melindungi kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan segala kuasa di bumi di surga ada pada Dia. Saya yakin tidak akan takut lagi. Yang keempat, manusia takut karena tidak percaya kedaulatan kuasa Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Ya, hanya ketakutan manusia itu hidup dalam bahaya. Lakukan 4 hal ini, maka kau tidak akan mengalami ketakutan. Kau akan dilepaskan dari ketakutan. Jangan kau takut lagi. Katakan bersama saya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Yesus. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yes, amen. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amen. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu, katakan bersama saya. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Roh Kudus meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami bebas dari ketakutan, kami dilepaskan dari ketakutan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dalam pelayanan, masalah pekerjaan apapun, Tuhan yang berikan jalan keluar. Yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang mengalami ketakutan, dijamah di laut oleh Tuhan, mengalami dibebaskan ketakutan. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kebutuhan jemaat-Mu dimanapun berada. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga usaha bisnis jemaat-Mu, semua diberkati. Anak-anak jemaat yang sekolah, kuliah dibuat berhasil, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Program-program Elroy yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Yang sudah memberikan persembahan, menopang pelayanan PD Elroy, kembalikan berkat lipat-lipat ganda. Dan puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Firman Tuhan sama-sama katakan, Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sertai berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kami boleh merasakan lawatan Tuhan zaman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, biar setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga memberi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Yes. Kami juga firman-Mu Tuhan, memberikan kami kemenangan, Amin. berikan kami kelepasan dari Amin. ketakutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, sudah memberikan persembahan, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim juga yang sudah menopang pelayanan, kembalikan lipat-lipat ganda. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, Amin. pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan. Amin. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, Amin. kenaikan, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yes. Untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan Amin. sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, Yes. pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Amin. Persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus, Yes. Roh Kudus yang ajaib dan luar bisa melimpah-limpah, menyertai kita dari saat ini Amin. sampai Maranatha yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang urapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, sama-sama iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tuhan Yesus memberkati.